Ya, itu apa sih? Saya berharap mereka menilai pakai fakta, bukan pakai hoax yang seperti Anda katakan. Oke. Oke. Jadi gini, kalau kita bicara tentang UMP atau upah minimum provinsi, upah minimum kota, maka itu ditetapkan oleh pemerintah. Adapun kegiatan usaha yang bisa dikerjakan, menurut saya justru lebih banyak pada pengembangan ekonomi mikro kecil. Jadi semakin banyak kita menciptakan lapangan usaha, diberi insentif. Apa bentuk insentifnya? Misalnya kemudahan izin untuk mikro dan kecil (IUMK), pembebasan PBB bagi mereka yang usahanya mikro, kemudian pemberian akses kepada pembiayaan bagi sektor yang non formal, informal. Itu akan meningkatkan kesempatan usaha, sehingga penghasilan yang didapat itu bukan dengan menjual tenaganya sebagai pekerja, tapi dengan membuat kegiatan usaha. Nah, ini yang harus didorong, mendorong kegiatan usaha, dan ini harus dikerjakan oleh pemerintah. Menurut saya salah satu faktor yang menyebabkan banyak sekali usaha mikro kecil tidak tumbuh, karena sektor keuangan kita hanya memberikan prioritas pada sektor formal. Sektor informal sulit dapat pinjaman, sulit dapat akses. Kalau itu ada, maka dia akan bisa berusaha, dan saya yakin pendapatannya justru lebih tinggi daripada upah minimal kota, upah minimal provinsi. Terima kasih Bapak. Jadi kita disuruh untuk bikin usaha ya Pak ya? Usaha ya. Oke deh kalau gitu. Sebenarnya ini mungkin kalau misalnya dari kasus itu sudah banyak beberapa orang yang seperti itu Pak. Udah gitu UMR kita rendah dan harga tanah kok juga tinggi banget. Kayak kita nih, aku sih sebagai Gen Z gitu ya, kayaknya berpikiran kayaknya kita tidak akan pernah bisa membeli rumah gitu Pak. Jadi itu sih, itu kesusahanku aja. Aku curhat aja, nggak perlu dijawab, nggak apa-apa Pak. Nggak ada di skrip soalnya. Oke Pak, kita lanjut. Ya, memang itu salah satu masalah yang betul Pak, rumit. Jadi justru ini bicara rumah nih. Boleh. Bicara tentang rumah, kebanyakan yang disiapkan oleh rumah itu ada 3 menyiapkan. Satu dari pemerintah, kemudian yang kedua adalah dari pasar, mekanisme pasar. Itu usaha properti itu. Nah, tapi usaha properti ini ada 3 kelompok di masyarakat. Kelompok yang penghasilannya rendah, kelompok menengah, dan kelompok atas. Nah, yang penghasilan rendah itu banyak program-program pemerintah seperti yang Perumnas, kemudian sewa rumah, itu untuk penghasilan rendah. Yang penghasilannya tinggi dapat dari mana? Dari usaha properti, itu swasta. Semua usaha properti membangun rumah pasti membangun yang rombongan di atas. Yang di tengah ini yang selalu terlewatkan. Yang di tengah itu siapa? Rata-rata sarjana, baru lulus, baru kerja 5-10 tahun, tabungan belum cukup untuk masuk yang atas, tapi mengaku miskin, sudah tidak diakui lagi sebagai miskin. Nah, kelompok inilah yang menurut saya jadi prioritas untuk dibantu. Kelompok ini yang bila diberikan akses, itu sebabnya di Jakarta kemarin ada program DP 0 rupiah. Karena DP 0 rupiah itu bukan untuk menjangkau yang di bawah, bukan juga untuk menjangkau yang di atas, itu menjangkau yang di tengah. Mereka yang bisa bayar bulanan tapi tidak bisa nabung untuk bayar DP. Begitu DP-nya dihilangkan, mereka bisa bayar bulanannya dan akhirnya mereka bisa dapat rumah. Itu salah satu strateginya. Oke Pak, saya 2024 beli rumah nih Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini tadi saya pas opening Pak, saya minta teman-teman ini untuk teriak. Siapa yang meresahkan sampah di Jogja? Semuanya teriak Pak. Kencang semua Bapak. Semuanya teriak sampah. Jadi ada pool sampah di Jogja itu sempat ditutup Pak kemarin. Yang ada di Piungan Bapak. Di Piungan sempat ditutup. Terus petugas-petugas sampah yang ada di komplek-komplek rumah di Jogja tuh mogok Pak, ya ampun, saya 5 minggu sampah saya numpuk Pak, sampai ada kayaknya ada makhluk lain bertumbuh di situ gitu ya, 5 minggu numpuk banget Pak sampahnya. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, upah
infrastruktural di dalam proyeksi 5 tahun ke depan itu akan seperti apa Pak? Monggo dijawab 2 menit Pak, silahkan. Jadi sampah ini dibuat oleh kita, bukan oleh orang lain. Yang kita bawa sekarang ini adalah barang-barang yang bisa menjadi residu dari sampah. Karena itu penanganannya ada 2 komponen. Satu adalah ini sebagai gerakan, komponen yang dikerjakan oleh negara dan komponen yang dikerjakan oleh komunitas. Di dalamnya dikerjakan oleh individu dan keluarga. Kenapa? Karena yang memproduksi adalah individu, keluarga, industri. Oke? Nah, di bagian ini diperlukan perubahan cara kita mengelola sisa. Tidak semua sisa adalah sampah. Sebagian sisa itu bisa disimpan, bisa didaur ulang. Karena itu prinsipnya reduce, reuse, recycle. Kurangi dulu, kemudian pakai lagi, kemudian daur ulang. Nah, itu dikerjakan di tingkat rumah tangga. Kalau di kampung tidak ada pengelolaan itu, maka akan sulit sekali menanganinya. Yang kedua, di tingkat program pemerintah. Di tingkat program pemerintah itu ada namanya TPA, tempat pengolahan sampah akhir. Nah, di TPA itu sudah saatnya sekarang mengadopsi untuk diolah sehingga dia menjadi bahan baku baru. Apakah itu untuk energi, apakah itu untuk bahan untuk pengolahan yang lainnya. Tapi di ujung sudah saatnya tidak hanya dibakar, tapi diolah. Manajemen keseluruhannya itu harus dilakukan secara organisasi kota. Pengelolaannya di level kota, tidak bisa level nasional. Level kota, kemudian pengelolaan level akhirnya bisa multi kota, lalu level keluarga, level rumah tangga, itu harus ada komponen pengelolanya. Dengan cara begitu, di rumah tangga dikurangi, di lingkungan ada pengolahan, kemudian pengambilan sampah dikerjakan oleh negara, dan di ujung disiapkan pengolahan sampah untuk nantinya bisa menjadi energi yang terbarukan. Asal itu bisa dikerjakan satu sistem, itu bisa selesai. Sudah habis Pak waktunya. Boleh deh tepuk tangan kalau mau. Nggak mau malu-malu ya, mau tepuk tangan ya. Oke deh, itu proyeksi 5 tahun ke depan. Tapi bisa dipersingkat nggak Pak? Karena saya udah capek sama sampah nih Pak. Saya tuh udah memilah-milah sampah, udah apa segala macam. Cuma gimana sih untuk biar petugas-petugas lainnya itu yang setelah rumah tangga ya, itu tuh menjalankan juga tugasnya gitu. Ya, ini sih soal manajemen ya. Soal manajemen. Kalau ada manajemen yang baik, ada tanggung jawab yang jelas, ada pengawasan yang jelas, jalan. Kalau nggak ada itu nggak bisa jalan. Ini bisa nggak Bapak menggerakkannya Pak? Ini tingkat kota dan harus dikerjakan. Jadi saat ini ya, kalau kita tanya nih, ada tidak dari pemerintah pusat KPI soal pengolahan sampah bagi wali kota dan bupati? Nggak ada. Jadi kalau ada wali kota ngurusin sampah ya inisiatif dia. Nggak ada. Nah itu yang mau dibuat nanti. Jadi secara nasional kota-kota dibikin KPI-nya. Loh, kalau Anda mengelola sebuah kota lalu tidak punya KPI soal sampah, lalu pemerintah pusat bisa negur nggak? Nggak bisa, nggak pernah kasih KPI. Sebagai MC, KPI-nya apa? Orang tertawa misalnya, Bisa. orang senang. Nah, begitu Anda tidak melakukan, itu bisa tanya, itu KPI. Tapi kalau Anda tidak buat orang tertawa, itu bukan KPI saya. Iya, nggak ada batasannya gitu ya. Jadi selama ini banyak sekali urusan di perkotaan yang tidak punya arahan dari nasional. Saya merasakan, saya mengurus kota nih. Mengurus kota, tidak ada arahan dari nasional. Kota yang baik itu A, B, C, D, coba tanya. Bahkan kementerian ngurusin kota nggak ada, tapi kementerian ngurusin desa ada. Sementara kita lebih banyak penduduk berada di kota. Karena itu salah satu dalam visi misi kita adalah membangun sebuah badan untuk membuat guideline bagaimana sebuah kota dikelola, termasuk sampahnya di situ. Nah, itu bukan termasuk 2 menit itu, tutup aja. Iya sih betul ya. Daripada nanti bilang kepanjangan. Iya betul. Udah panjang. Itu KPI-nya 2 menit ya Pak ya. KPI-nya 2 menit. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini sebenarnya ngomongin soal gentrifikasi. Kan Jogja ini kan kota wisata ya. Boleh silakan pertanyaannya. Nah, gentrifikasi mendorong ketimpangan yang cukup signifikan. Bagaimana menyelesaikan problem ini substansial di Yogyakarta
dengan turunan pemerintah pusat selama nanti Anda menjabat sebagai presiden? Apa yang terjadi di Jogja? Apa teman-teman yang terjadi? Ada yang mau jawab? Kelitih, macet. Kelitih, macet. Terus Apa apa lagi? Tempat wisata. Pak. Sampah tempat wisata, Bapak. Terus ada lagi? Banyak Banyak hotel. hotel. Parkir liar. Banyak juga ternyata ya. Parkir liar terus nggak diparkiri toh, tapi disuruh bayar. Gitu Pak, itu yang terjadi di Jogja. Gini teman-teman. Gini. Boleh timernya silakan Mas, 2 menit. Ini semuanya soal manajemen. Dan manajemen itu kalau tidak dirumuskan capaian yang harus dicapai, apa saja nih? Disebut bebas kemacetan, kemudian sampah terkelola dengan baik. Dirumuskan itu semua dan itu kemudian menjadi tanggung jawab di tingkat kota, maka pemerintah pusat itu bisa memberikan insentif dan insentif. Jika tidak dilaksanakan, maka transfer dari pusat ke kota akan ditahan. Bila tidak tercapai, transfer ke daerah akan ditahan sampai semua yang ditargetkan tercapai. Karena yang keliru, apabila ada masalah di daerah terus diambil alih oleh pemerintah pusat, itu salah. Kenapa? Itu tidak menyelesaikan masalah, memunculkan pahlawan. Iya, jalan rusak terus datang pemerintah pusat ambil alih, dirapikan, baru jadi pahlawan. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Yang masalah adalah, lo Anda selama ini nggak mengerjakan kok. Anda kerjakan. Bila Anda tidak bereskan, dana kami nggak kami transfer. Maka kinerja Anda didapatkan dapat merah. Jadi pemerintah pusat itu membuat ukurannya, berikan kepada daerah, daerah laksanakan. Bila tidak laksanakan, umumkan kepada publik. Wali kotanya, bupatinya tidak menjalankan tugas dengan benar. Ini angkanya. Begitu. Jangan semuanya diambil masalah. Diambil sama kelihatan pahlawan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Itu esensi desentralisasi dan esensi otonomi daerah. Justru pemimpin harus deliver di situ. Dan tugas pemerintah pusat memastikan pemimpin deliver. Selesai. 13-15 menit sebelum selesai. 2 menit. Nah. Waduh, menarik sekali ya Kila. Luar biasa jawaban dari Bapak Anies. Tapi memang benar sih Pak. Tapi kalau misalkan pemerintah daerah itu tidak menjalankan tugasnya, itu kan ada supervisi juga dari pemerintah pusatnya kan. Nah, itu yang saya katakan. Selama ini tidak ada guideline. Cuma tanya kepada wali kota, ada tidak perintah dari pusat soal sampah? Ada tidak perintah dari pusat soal traffic? Ada tidak? Ada. Coba aja Anda cek. Jadi kalau wali kota, bupati hari ini di banyak tempat tidak mengurusi dan pemerintah pusat mau menegur, mereka bilang, kami nggak pernah kok dapat guidance itu. Nggak pernah. Bisa. Inilah sebabnya ketika kita punya otonomi daerah, punya desentralisasi, bukan berarti tidak ada KPI secara nasional. Kalau tidak ada SPM nasional nggak akan jalan. Ya, itu manajemen 101. Kita lihat aja nanti ya. Menarik juga ya Kila jawaban dari Pak Anies. Menarik Bisa banget nih singkat ya Pak. sebenarnya ya. Tumben sebenarnya bisa jawab cepet ya Pak ya. Iya. Kayaknya dari tadi ya, pas ini- waktunya semua. Ya, nggak apa-apa sih. Saya berharap mereka menilai pakai fakta, bukan pakai hoax yang seperti Anda katakan. Oke. Nah, kita balikin lagi ke audiens. Udah puas belum dari jawaban dari Pak Anies tadi? Belum. Serius udah puas? Udah puas, ada yang belum tapi. Tapi banyak yang belum ya kayaknya suaranya. Iya. Tenang, masih panjang ini ya. Masih. Gue. Masih banyak Pak segmennya Pak. Tadi segmen pertama sudah selesai. Terus sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya kali ya Pak ya. Kita masuk ke trivial questions. Oke. Di sesi ini Pak, aturan